hal-hal yang gue lakuin ketika gue mengawali karir sebagai product designers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Kasar Rizky Kurniawan. Gue adalah seorang product designer. Di video kali ini gue akan cerita tentang hal-hal yang gue lakuin ketika gue mengawali karir sebagai product designers. Apa aja yang bisa ngebuat gue mencapai goals gue, dan mungkin hal-hal ini akan bermanfaat bagi kalian. So stay tune terus dan saksiin video ini sampai habis. Oke, langsung aja. Hal-hal yang gue lakuin ketika gue memulai karir sebagai product designers. Yang pertama, untuk menjadi seorang designers, gue butuh yang namanya portfolio. Nah, portfolio itu sendiri adalah salah satu bukti agar recruiter bisa melihat hasil kerja kita. Untuk ngebuat portfolio, gue udah buat videonya dan mungkin akan gue buat part 2-nya. Tapi poinnya di sini adalah selesain portfolio pertama kalian. Sebagai seorang yang baru memulai, portfolio kalian nggak harus perfect. Yang penting saran gue adalah selesain portfolio pertama kalian dan buat portfolio kedua dengan kesalahan yang lebih minim. Gitu terus, ulangin buat case study kalian agar makin hari portfolio yang kalian buat makin bagus. Caranya gimana? Caranya adalah kalian bisa lihat contoh-contoh case study yang udah ada. Bisa kalian lihat di bestfolios.com, di behance.com, di Medium, atau di media manapun. Sekarang udah banyak teman-teman senior yang nge-share portfolio mereka. Fokus ke kontennya, bukan bentuknya. Karena ada yang ngebuat itu berbentuk PDF, ada juga yang berbentuk artikel atau website pribadi. Kalian nggak usah fokus ke medianya dulu, tapi fokus ke kontennya. Hal apa yang mau mereka selesain, bagaimana step-stepnya, gimana prosesnya. Dan kalau kalian ada istilah-istilah yang nggak ngerti, silakan cari aja di Google. Itu adalah proses belajar. Fokus untuk menyelesaikannya, karena kalian baru memulai, jadi nggak harus yang perfect banget gitu ya. Nah, tipsnya adalah selalu kritis dengan hal-hal baru. Kalau ada hal-hal yang kalian nggak ngerti atau nggak tahu, bisa kalian tanyain ke teman-teman komunitas, ataupun bisa juga kalian tanyain ke si pembuatnya. Biasanya di portfolio ada email, bisa kalian tanyain langsung. Tapi jangan lupa, kalian juga harus googling dulu. Baru kalau ada yang benar-benar nggak ngerti, bisa kalian tanyain ke yang buatnya. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan portfolio pertama kalian bisa minta feedback ke komunitas-komunitas desain, ataupun juga kalian bisa minta feedback ke teman-teman kalian yang udah mulai duluan. Kalaupun nggak ada, ya kalian bisa minta feedback ke desainer-desainer senior. Cari di LinkedIn ataupun di Instagram, kalian bisa DM dengan sopan dan kalian tanya. Kalau cara kalian bener, gue yakin teman-teman yang udah senior akan ngejawab dan ngebantu kalian sebisa mungkin. Yang kedua, setelah portfolio, kalian harus mampu bersaing dengan desainer-desainer lainnya. Nah, caranya adalah be unique, fokus dengan kekuatan kalian. Be unique di sini maksudnya adalah cari kekuatan apa dari diri kalian selain desain yang bisa kalian jual. Misalnya kalian bisa desain dan bisa copywriting. Kombinasi itu akan ngebuat kalian unik sebagai designers. Jangan lupa tonjolin kemampuan itu juga di portfolio kalian. Sebagai contoh, gue ketika memulai karir sebagai designers, gue fokus ke UI UX design dan juga icon design. Itu ngebuat gue stand out. Karena nggak semua designers bisa ngebikin icon dengan proper. Itu menurut gue adalah jadi nilai lebih gue. Selain itu, gue juga bisa ngerjain yang namanya design system. Jadi gue fokus di product design, icon design, dan design system. Yang ketiga, cari mentor. Hal ini juga penting karena ini bisa mempercepat karir kalian atau mempercepat proses belajar kalian. Kalian bisa ikut komunitas-komunitas desain, ataupun kalian bisa cari orang yang sering sharing di Instagram ataupun di Twitter, ataupun bisa juga di YouTube. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya cara kalian bener dan kalian udah baca dulu sebelum bertanya dan cara kalian sopan, gue yakin teman-teman di komunitas atau senior-senior juga bisa bantu. Ini juga gue alami dulu waktu pertama kali gue memulai karir. Awalnya gue menemukan portfolio beliau, kemudian gue kontak emailnya,
atau Instagramnya, gue tanyain apa yang gue kurang ngerti. Kemudian setelah gue bikin portfolio, gue minta feedback ke dia. Nah, setelah itu feedback tersebut gue jadiin sebagai pecutan buat gue biar bisa jadi lebih baik lagi. Nah, setelah itu gue baru ngebikin portfolio dan case study selanjutnya. Lo harus punya goals. Lo mau kerja sebagai desainer di perusahaan startup atau di agensi atau freelancing. Nah, itu akan ngebantu lo buat menemukan mentor yang sesuai, yang berpengalaman di industrinya masing-masing. Karena kebutuhan di tiap industri, baik itu startup company, freelancer, ataupun di agensi, pola kerjanya berbeda-beda. Nah, kalau lo udah tahu lo mau kerja di mana, itu akan sangat membantu. Hal ini juga bisa ngebantu lo untuk ngebuat portfolio yang sesuai agar bisa bersaing dengan desainer-desainer lainnya. Yang kelima, lo harus fokus. Fokus dalam arti jangan kalau misalnya sekali gagal, lo berhenti. Lo harus fokus dan tetap konsisten mencoba. Percobaan pertama pasti gagal. Percobaan kedua mungkin gagal lagi. Percobaan ketiga mungkin gagal lagi. Tapi di setiap kegagalan lo akan menemukan patternnya. Lo akan gagal dengan lebih baik. Maksudnya di sini adalah kalau di kegagalan pertama lo gagalnya di apply, di kegagalan kedua mungkin lo gagal di proses interview, di kegagalan ketiga mungkin lo akan gagal di proses selanjutnya. Nah, hal-hal ini akan ngebuat lo menjadi desainer yang lebih baik, dan ini juga akan bermanfaat di karir lo ke depannya. Yang perlu diingat adalah nggak ada sesuatu yang instan, nggak ada juga sesuatu yang langsung jadi. Jadi kalau lo baru mulai, gagal itu wajar, tapi jangan sampai kegagalan-kegagalan itu ngebikin lo jadi seseorang yang putus asa gitu, desperate ya. Mungkin tips bonusnya adalah kalau lo udah sampai interview dan ada kesempatan bertanya, lo bisa minta feedback ke interviewer atau usernya. Lo bisa tanyain kira-kira kekurangan lo apa, terus juga lo bisa tanyain apa yang bisa lo perbaiki dari proses ini. Minta feedback dan selalu curious ya, selalu penasaran kalau ada hal-hal yang lo kurang tahu, tanyain aja gitu. Buat yang baru starting career, semoga 5 hal ini bisa ngebantu kalian untuk melakukan proses pencarian pekerjaan jadi lebih baik. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Semoga kalian bisa tetap semangat. And again, bagiin video ini ke teman-teman kalian kalau dirasa bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan info-info selanjutnya. Nyalakan lonceng dan notifikasinya juga. Oke, until next time. See you on the next video. Bye.